Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Lama tidak berjumpa ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang info PPG Agama yang terbaru tentunya ya. Saya koleksi informasi ya dari beberapa sumber yang saya yakin ini bisa dipercaya. Dan ini saya mohon izin untuk menyampaikan secara visual bagi Bapak Ibu Guru yang memang menunggu-nunggu informasi yang ini ya. Mungkin ada beberapa guru, Bapak Ibu Guru yang belum tergabung ke dalam grup Telegram yang di dalamnya ada informasi-informasi tentang PPG. Nah, jadi hari ini saya mencoba untuk menyampaikan ini secara visual, mohon izin. Untuk PPG ya yang sudah kita nantikan kapan sih pelaksanaannya. Nah, kalau kita lihat tahapannya, jadi kalau kita masih ingat ya, untuk yang pertama itu seleksi administrasi atau berkas itu jelas ya sudah kita lalui dan juga sudah diumumkan ya 15 Juni tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada tahapan kedua itu penyusunan soal. Ini sudah dilalui juga tanggal 21 sampai 25 Juni 2021 yang dibuat atau disusun oleh para dosen ya dari perguruan tinggi. Kemudian berikutnya itu ada review soal profesional ya, review soal pedagogik. Jadi ada dua soal ya, yang pertama soal profesional dan yang kedua itu soal pedagogik. Nah ini kemudian disusun juga soal-soal untuk tryoutnya gitu. Jadi tryout itu ya mungkin soal uji coba gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan tanggal 6 sampai 10 September yang lalu. Kemudian berikutnya itu tahapan pemilihan soal ya, atau tes akademik yang akan diujikan ya setelah direview, kemudian dipilih-pilih yang mana soal tes akademik yang akan diujikan. Kemudian juga pemetaan peserta yang akan mengikuti ujian seleksi akademik itu tanggal 22 sampai 24 September yang lalu. Jadi begitu prosesnya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya itu digitalisasi soal tes akademik. Jadi pada masa ini ya, ini sekarang tanggal 7 gitu ya. Kurang lebih sekarang prosesnya masih proses digitalisasi. Maksudnya apa sih digitalisasi? Mungkin ya digitalisasi itu adalah proses memasukkan soal-soal itu ke dalam aplikasi ya, yang nanti kemungkinan sih akan kita pakai untuk ini ya, untuk keperluan PPG kita. Jadi memang harus melalui proses ini dilakukan kurang lebih berapa hari ya? 7 sampai 9 Oktober itu berarti sekitar more or less 2 hari 3 hari gitu ya. Jadi proses digitalisasi. Kemudian nanti akan ada juga tahapan berikutnya itu menyusun modul PPG itu tanggal 11 sampai 15 Oktober. Jadi mungkin kita akan nanti dibagikan modul ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat ya, kita nanti modul ini mungkin bisa menjadi pegangan kita bagaimana sih melakukan proses ini ya, proses pelaksanaan tes untuk PPG kita. Nah itu tanggal 11 sampai 15 Oktober ya, masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kemudian berikutnya nanti juga ada setelah disusun modulnya, kemudian nanti ada review modulnya. Jadi reviewnya itu nanti tanggal 15 sampai 19 November ya, jadi agak cukup lama ya, jaraknya sekitar 1 bulan dari penyusunan, kemudian direview lagi sebulan kemudian. Nah, oke, jadi kemudian untuk uji kompetensi awal atau UK atau disebut juga pretest ya, diperkirakan nanti pertengahan bulan November. Jadi sekarang masih Oktober, November it mean tinggal bulan depan gitu ya. Jadi oke, kita harus bersiap-siap gitu ya. Jadi sekarang tahapannya masih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaannya kira-kira masih diperkirakan begitu ya. Mungkin bisa maju bisa mundur karena di situ juga belum ada tanggalnya. Jadi demikian Bapak Ibu Guru mengenai tahapan ya, proses PPG kita ini sampai mana saat ini. Ya jelas saat ini masih digitalisasi soal pretest akademik. Ya nanti ini berlangsung sekali lagi 3 hari dari 7, 8, 9 Oktober tahun 2021. Dan nanti jelas ada tadi saya sudah sebutkan juga mengenai penyusunan modul PPG ini yang mungkin ya ini menurut saya sih seputar teknis bagaimana sih ini dilaksanakan, petunjuknya gitu ya.
Karena memang PPG ini mungkin agak berbeda dengan PPG sebelumnya. Karena apa? Karena di masa pandemi seperti ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pelaksanaan PPG-nya? Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan PPG kita atau pretest akademik itu pasti atau akan diadakan secara online, ya kurang lebih nanti menggunakan aplikasi Zoom. Bagaimana teknisnya? Mungkin nanti akan dilihat ya di modul PPG-nya itu. Jadi bagaimana sih kita mengikuti pretest akademik ini? Yang jelas yang Bapak Ibu butuhkan jelas ini ya, komputer atau iya atau laptop. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu ya untuk belajar. Bagi yang misalnya aduh aku nggak bisa loh pakai komputer, tidak bisa pakai laptop begitu ya, atau kurang menguasai, saatnya untuk ya cobalah belajar ya dari sekarang. Masih ada waktu beberapa minggu gitu ya, kalau memang betul pelaksanaannya nanti pertengahan November begitu, atau bulan-bulan November, itu masih bulan depan begitu, masih ada waktu ya. Terus mengenai ini ya, pelaksanaan ini akan ada 3 hari ya, mulai dari ya hari pertama itu nanti ada tryout-nya, kemudian ada setelah tryout ya, kemudian tryout itu yang mungkin mencoba sistem ya, apakah sistemnya running berjalan dengan baik atau tidak, mungkin sekitar itu ya, atau mungkin memberikan gambaran kira-kira nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, kemudian hari kedua baru kita masuk ke dalam ujian seleksi akademiknya ya. Ini akan berlangsung 2 hari. Saya tidak tahu apakah ini nanti per wilayah begitu ya, misalkan wilayah barat, wilayah tengah, atau wilayah timur ya. Jadi karena memang kita berbeda-beda timing ya, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah ya. Jadi mungkin apakah segmennya akan dipilah-pilah begitu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nanti hari pertama itu untuk yang bagian barat, kemudian nanti yang kedua itu untuk bagian misalnya timur gitu, karena banyak begitu ya, supaya mungkin servernya nggak berat mungkin ya. Jadi bisa saja ini nanti kita lihat di tryout-nya, jadi akan seperti apa. Yang jelas ini secara teknis ya, kita belum tahu persis apa yang akan kita lakukan, tapi yang jelas secara gambaran pasti akan dilakukan secara daring atau online ya. Ini saya tidak tahu persisnya bagaimana sih kalau menggunakan Zoom dalam rangka untuk untuk melaksanakan PPG ini. Tapi menurut analisa saya, jadi Zoom itu hanya untuk semacam kita diawasi gitu ya, bahwa kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan. Mungkin ada supervisornya yang akan mengawasi kita dari tempat tertentu ya, yang yang bisa memantau kita. Kemudian kita nanti diminta untuk membuka link, membuka website gitu ya. Kemungkinan sih begitu. Jadi Zoom-nya hanya untuk semacam memantau gitu ya, melihat oh kita sedang mengerjakan, oh kita yang mengerjakan, bukan orang lain yang mengerjakan. Kemungkinan itu analisa saya, tapi saya tidak tahu apakah nanti kita tinggal tunggu saja bagaimana petunjuk teknisnya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru ya, proses atau pelaksanaan PPG yang akan kita lalui khusus untuk agama Katolik ya, pendidikan PPG untuk agama Katolik. Kurang lebih seperti itu. Dan Bapak Ibu, berapa sih jumlah soal seleksi akademik PPG itu? Nah, nanti informasi yang saya himpun ya, kurang lebih ada sekitar 60 soal untuk soal profesional, kemudian juga ada 60 soal untuk soal pedagogik. Jelas profesional itu menyangkut pada materi-materi yang kita ajarkan ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita membaca kembali ya, kurang lebih buku-buku yang diedarkan ya oleh pemerintah dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA atau SMK. Mungkin kita perlu baca ulang karena di situ adalah materi profesional kita yang harus memang kita kuasai. Kemudian kedua itu soal materi pedagogik, jelas ini berkaitan dengan pengajaran kita. Mungkin teori-teori pembelajaran, kemudian mungkin menangani kasus tertentu ya. Karena memang dalam teori pembelajaran itu ada banyak pendekatan-pendekatan ya. Jadi nanti
mungkin kita diminta, karena memang menurut informasi jelas ya, itu nanti akan soalnya akan panjang-panjang, butuh analisa cepat, butuh baca cepat gitu ya. Karena memang 120 soal itu harus dikerjakan dalam waktu 120 menit. Jadi memang ya bentuk soalnya itu hot, kemudian panjang, kemudian ada ilustrasi, maka yang sekali lagi yang kita butuhkan itu membaca cepat, cermat, dan teliti. Dan tentunya kita juga harus bisa dapat menganalisa dengan cepat ya, karena jelas kita diberi waktu untuk satu soal selesai dalam 1 menit ya, karena 2 jam ya harus selesai pretest ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya mengenai jumlah soalnya. Terus berikutnya bagaimana dengan kisi-kisi soal seleksi akademik PPG? Ya, soal kisi-kisinya yang pertama jelas ya dari materi dan kisi-kisi pada buku pelajaran agama Katolik untuk kelas 1 SD sampai 12 SMA. Kira-kira kurang lebih itu isinya. Ya, mana yang akan muncul? Nah, itu kemudian yang menjadi misteri ya. Yang kita juga nggak tahu. Yang jelas akan dibungkus ke dalam 60 pertanyaan yang harus kita jawab, harus kita selesaikan dalam waktu 60 menit juga. Nah, kemudian soal pedagogik jelas ya, itu sekali lagi menyangkut soal pengajaran kita. Nah, jadi kapan pengumuman tesnya? Kalau kita baca kapan pengumuman tesnya, kurang lebih nanti diperkirakan bulan Desember itu akan ada pengumuman tes. Jadi 1 bulan ya setelah kita melaksanakan tes, kemudian akan ada SK ya, surat keputusan, itu diperkirakan bulan Desember juga. Itu bagi yang lulus. Kemudian kapan dilaksanakannya PPG? Ya, sudah seperti saya sampaikan tadi, kalau ditanya kapan, maka lihat ya, kita informasi di atas mengenai tanggal ya, ini jelas dilaksanakan pada bulan November ya, pertengahan, jadi tanggal 15-an begitu. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau misalkan Bapak Ibu Guru ingin memantau ya untuk pengumuman gitu ya, kita bisa siapa saja yang Bapak Ibu misalkan lupa, silahkan pantau di di website Kemenak ya, di website Kemenak ini ada ini ya. Silakan Bapak Ibu bisa ketik di bimaskatolik.kemenak.go.id. Ya, ini nanti langsung mendirect kita ke halaman ini ya, Kemenak ya, untuk Bimas Katolik. Kurang lebih tampilannya seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Ya, informasinya enggak terlalu. Nah, kalau soal PPG, siapa yang lulus pengumumannya ada di sini Bapak Ibu Guru, ada di bagian informasi penting ya guys. Oh, bukan nih. Oh iya, ada di bagian di informasi penting di sini, di tab ini. Kemudian kita lihat di bagian PPG ini kan, surat ini surat Direktur Pendidikan Agama Katolik. Kemudian nah ini ya, yang surat ini mengenai perihal hasil seleksi. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu klik saja, nanti akan kita lihat siapa-siapa saja yang kemarin diumumkan untuk lulus tes berkas ya atau administrasi. Kemudian kalau kita pantau di Simpatika ya, di Simpatika di bagian bawah sini di tab pengajuan PPG dalam jabatan, maka di sini masih belum ada perubahan ya. Jadi di sini sih tulisannya silahkan pantau laman ini untuk informasi selanjutnya. Nah, ini yang sampai sekarang kita belum mendapat informasi dari laman ini. Jadi mohon juga untuk yang mengelola aplikasi ini, mohon juga untuk ya mengumumkan ya seleksi lulus itu di sistem ini, karena memang sistem ini yang kita pakai mulai dari dulu ya, penjaringan, mulai update jadwal kita setiap kali semester. Jadi alangkah baiknya kalau memang ini informasi ini lengkap di sini, jadi tidak kesana kesini gitu lah. Jadi kita menggunakan aplikasi Simpatika, maka informasi kita dapatkan di Simpatika, jadi mempermudah sebetulnya. Nah, tinggal nanti koordinasi dengan mungkin operator sehingga nanti bisa mengintegrasikan informasi sesuai dengan hasil seleksi tes. Misalkan lulus ya dinyatakan di sini lulus. Tapi untuk sementara masih seperti ini, it's okay. Ya, ini hanya sekedar usulan saja. Saya kira begitu ya Bapak Ibu mengenai informasi PPG yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membantu untuk persiapan kita. Yang jelas
kita masih punya beberapa hari untuk menyiapkan ya. Saya sudah beberapa kali juga memberikan apa namanya contoh-contoh soal pedagogik ya yang berkaitan dengan pengajaran, itu saya sharekan di beberapa, saya cantumkan juga di channel YouTube videonya. Terus kemudian yang meminta soal, saya minta untuk menuliskan alamat emailnya supaya saya bisa kirimkan. Semoga sih membantu untuk proses persiapan kita. Oke, kira-kira ini yang ada di informasi di ini ya, di Bimas Katolik Menak. Ini sedikit komen saja terhadap website ini. Baik sih, misalnya ini di bagian laman ini ya, ini kan diberi keterangan lah. Seharusnya memang mungkin ini ada kesalahan mungkin di webmasternya ini ya. Ini ada deskripsinya harusnya di sini ya. Mungkin ini tidak muncul deskripsinya. Yang ini mungkin saya usulkan untuk webmasternya, silakan untuk diperbaiki supaya ini lagi ngapain ya. Tapi kalau kita letakkan gambarnya di sini, nah di sini ada ini loh, ada di bawah itu ada keterangannya tuh ya, SMK di bagian bawah ya, di bagian bawah sebelah sini tuh ya, di bagian sini itu ada tulisannya itu SMK Peregrinus Laziosi Watumingan ya, sukses melaksanakan ANBK untuk kali pertama dari pedalaman NTT. Nah mungkin baiknya ini dituliskan di sini ya, tidak di bawah sebelah sini tadi. Kemudian ini sih biasanya sih kalau yang seperti ini modelnya kayak slideshow gitu, bisa bergerak sendiri gitu ya. Dan ini harus manual dan di sini tidak ada keterangannya apa. Tapi kalau kita klik gambarnya, di situ ada keterangannya tuh. Peresmian Paroki Santo Mikael di bagian bawah ya, bagian bawah. Mikael Cilegon Dirjen, mari tumbuhkan. Nah ini baiknya sih dimunculkan di sini nih tulisannya. Nah mungkin usulan nih bagi webmasternya untuk ditampilkan. Nah seperti ini kan kita nggak tahu nih ini gambar apa maksudnya. Kalau kita taruh kursor kita di sini, baru ada tulisannya di bawah. Dirjen Bimas Katolik, lulus yang kompetitif dan terlibat. Oke. Yang berikutnya ini gambar apa ya? Kita nggak tahu tuh. Ini lagi review soal. Di sini ada keterangannya di bagian bawah sini ya. Dirjen, salah satu faktor yang mempengaruhi mutu penyelenggara pendidikan adalah kualitas pendidiknya. Nah ini yang mungkin inti pokok yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Oke, ini sekali lagi hanya sekedar komentar mengenai ini ya, mengenai tampilan dari website kita. Jadi ini mewakili orang-orang Katolik se-Indonesia. Jangan sampai kita menyajikan ya harus sebaik-baiknya lah, karena mewakili gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih untuk tetap kita bersama-sama menyiapkan pretest kita. Yang belum bisa komputer ya atau masih kurang familiar gitu ya, kita masih punya waktu untuk belajar ya, masih ada waktu. Jadi harapannya sih semoga pelaksanaan PPG bisa lancar sesuai dengan harapan kita, dan memang tidak terjadi perubahan kebijakan mengenai PPG ya. Jadi kita baru mau ikut PPG, nanti ada kebijakan baru tuh tentang PPG. Oh, tidak ada lagi PPG karena begini begitu. Jangan sampai. Jadi kita tetap mengharapkan, kita tetap optimis, kita percaya bahwa mereka yang memangku kebijakan ya, Bapak Dirjen, kemudian timnya akan berusaha sebaik-baiknya untuk kita semua. Karena memang Bapak Dirjen bukan hanya mengurusi para guru, tetapi mengurusi seluruh masyarakat Katolik yang ada di Indonesia ini. Oke, demikian Bapak Ibu guru yang menunggu informasi tentang PPG. Semoga ini menjadi sedikit ada gambaran tentang apa yang akan kita lakukan mengenai atau dalam proses PPG ini. Demikian Bapak Ibu guru. Terima kasih. Shalom, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.